Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 642153319, kelas 642A05, jurusan manajemen. Saya akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh Bapak Gilang Faraja SPD untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah karakter building. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai infrastruktur industri dan inovasi. Untuk poin-poin atau pembahasan yang akan saya presentasikan yaitu ada 5. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tren dan isu. Yang ketiga, praktek terbaik. Yang keempat, tantangan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Untuk latar belakang, apa sih itu yang dimaksud dengan infrastruktur industri dan inovasi? Yaitu upaya yang dilakukan pemerintah suatu negara untuk membantu masyarakat memenuhi sarana dan prasarana umum atau fasilitas publik. Contoh dari infrastruktur industri dan inovasi yaitu ada stadion, terus ada rumah sakit, ada transportasi, dan lain sebagainya. Untuk tren dan isunya, saya mengambil contoh yaitu tentang stadion dan transportasi. Untuk stadion, saya mengambil contohnya yaitu dari JIS atau Jakarta International Stadium. Untuk tren, saya membahas tentang kecanggihannya. Ada beberapa kecanggihan yang dimiliki oleh JIS. Yang pertama, pencahayaan LED berstandar FIFA. Apa sih itu pencahayaan LED berstandar FIFA? Jadi dia itu standarnya FIFA, nggak jelek gitu kan. Ada biasa stadion yang standarnya tuh abal-abal gitu ya, ibaratnya yang kayak jelek, yang cahayanya tuh nggak terlalu terang. Ada yang keterangan banget, tapi ada yang nggak terlalu terang. Jadi dia standar gitu, pas gitu, pencahayaannya pas, nggak berlebihan dan nggak kurang. Dan yang kedua itu ada restable roof. Apa sih itu restable roof? Jadi itu atap stadionnya itu bisa dibuka tutup sesuai dengan kebutuhan. Terus yang ketiga, lapisan panel surya. Jadi stadion di sini ada yang namanya kecanggihannya lapisan panel surya. Jadi dia pencahayaannya atau listriknya itu bisa pakai panel surya gitu loh, kayak dari pencahayaan dari matahari. Listriknya dari cahaya matahari gitu. Jadi dia menghemat energi, menghemat listrik. Terus untuk kecanggihan dari transportasi kereta api cepat Jakarta-Bandung ada 3 juga. Yang pertama, deteksi gempa sampai petir. Jadi di kereta api cepat Jakarta-Bandung ini dia ada yang namanya tuh perangkat gitu, namanya di starter monitor center. Jadi dia tuh untuk mendeteksi gempa sampai petir. Teknologinya canggih. Jadi kalau ada petir gempa, dia bakal ngeluarin suara gitu, kayak memberitahu loh ini ada gempa, ada petir gitu. Jadi canggih banget ya untuk kereta api cepat Bandung ini. Terus yang kedua ada pembangkit listrik cadangan. Jadi gunanya pembangkit listrik cadangan ini, jadi kalau misalkan lagi mati lampu atau listriknya mati atau listriknya padam pas keretanya lagi jalan, dia bakal nyala otomatis. Jadi dia bakal bisa tetap beroperasi walaupun listrik mati gitu. Terus yang terakhir ada ribuan monitoring perform. Jadi itu kalau gunanya ini tuh untuk menghemat energi, menghemat listrik gitu dengan adanya banyak monitoring ini. Dan untuk isu dari tren tersebut itu yang pertama untuk JIS. JIS itu ada 3 isu, juga. Yang pertama itu area drop off team. Jadi itu dia area parkir untuk pemain, untuk parkir bisnya itu terlalu rendah atapnya, jadi bis nggak bisa parkir di tempat itu. Jadi mau nggak mau nanti pemain bola yang mau main ke stadion JIS itu dia harus jalan agak jauh dikit untuk masuk ke area ganti pakaian gitu loh. Soalnya kan dia rendah, jadi bis nggak bisa masuk. Terus yang kedua ada kantung parkir. Jadi tuh menurut PSSI kantung parkir di JIS itu untuk mobil ya, terutama untuk mobil tuh dikit, nggak sesuai dengan dengan penampungan gitu loh, ibaratnya kayak nanti kan banyak yang datang menggunakan mobil, jadi takut nggak cukup gitu loh, dan nggak cukup, emang nggak cukup. Terus untuk yang terakhir itu lokasi di permukiman padat. Jadi karena JIS ini lokasinya di pemukiman padat, menurut PSSI ini kurang efisiensi, kurang tepat, karena
jadinya memperhambat keluar masuk dari JIS itu karena lingkungan padat. Apalagi kan nanti kalau misalkan ngadain sepak bola di JIS gitu kan, pertandingan bola gitu, takutnya nanti warga pada berkumpul jadinya malah makin susah untuk keluar masuk kan, karena kan ada pemain bola datang gitu, ibaratnya seperti itu ya. Dan untuk isu kereta api cepat itu juga ada 3. Yang pertama, rebutan Cina dan Jepang. Jadi itu awal pembangunan ini, kereta api cepat itu dibangun ini tadinya mau di antara Jepang sama Cina. Nah, mereka rebutan tapi dimenangkan oleh Cina karena Cina ngasih harga untuk Indonesia lebih rendah daripada Jepang. Terus yang kedua, pemerintah ingkar janji pakai APBN. Tadinya pemerintah itu gak mau pakai dana APBN. Tadinya dia tuh pengen pakai dana yang udah disediain untuk pembangunan kereta api cepat ini. Tapi karena ada beberapa yang harus diganti, ada beberapa yang diubah, jadi biayanya juga nambah. Jadi mau gak mau harus pakai dana APBN. Terus yang terakhir itu operasi mundur. Tadinya kan kereta api cepat ini maunya dioperasikan tuh tahun 2021, tapi karena beberapa kendala jadinya diundur, akan dioperasikannya pada tahun 2023 yang akan mendatang. Lanjut kita akan ke praktik terbaik. Ya, untuk praktik terbaik ini ada 10. Yang pertama itu equity. Apa sih itu equity? Itu adalah pemerataan. Jadi kalau misalkan mau bangun fasilitas publik itu harusnya pemerintah harus merata biar masyarakat yang di misalkan daerah terpencil atau di desa-desa bisa merasakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Karena kan fasilitas itu dibangun untuk membantu masyarakat, mempermudah masyarakat gitu. Dan yang kedua itu ekonomi. Ekonomi itu jadi gini. Jadi pembangunan infrastruktur ini tuh dapat mempengaruhi enggak tentang tentang ekonomi yang ada di negara kita. Kalau misalkan dengan adanya pembangunan ini negara kita jadi jangan sampai misalkan kayak bangkrut itu juga harus pikirin. Dan kalau misalkan pembangunan infrastruktur ini juga bisa nggak nanti membuka peluang pekerjaan untuk orang-orang yang pengangguran gitu, juga harus dipikirin. Terus yang ketiga, energi. Jadi kalau misalkan membangun infrastruktur itu harus menghemat energi biar nggak ada pembengkakan dana di bagian listrik. Terus yang keempat, ekologi. Jadi itu yang dimaksud dengan ekologi adalah kita harus membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, yang nggak jadi bahaya untuk lingkungan, nggak menyemari lingkungan gitu, yang ramah lingkungan kalau membangun infrastruktur. Itu harus banget sih, karena kalau misalkan dengan membangun infrastruktur bakal mencemari lingkungan. Kasihan warga-warga yang tinggal di dekat pembangunan infrastruktur itu. Jadi pemerintah juga harus memikirkan itu juga sebelum membangun infrastruktur. Terus yang kelima, engagement, itu peran serta. Jadi dengan adanya engagement ini gunanya tuh untuk kayak mungkin masyarakat punya ide-ide bisa dikeluarin untuk pembangunan fasilitas ini, untuk pembangunan infrastruktur ini. Siapa tahu kan idenya dari masyarakat, peran serta dari masyarakat dapat bisa lebih bagus atau lebih baik daripada peran orang-orang pemerintah aja. Tapi kalau misalkan bila perlu itu memang harus perannya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Siapa tahu idenya lebih baik kan daripada ide yang sudah ada gitu. Terus yang ke-6 yaitu kepercayaan publik. Jadi membangun infrastruktur itu perlu yang namanya kepercayaan publik. Kayak contohnya gini, kan membangun infrastruktur itu untuk dipakai untuk masyarakat juga. Uangnya juga, dananya kan biasanya dari pajak ya kan. Nah, jadi kalau misalkan pembangunan ini tuh harus jadi kepercayaan masyarakat. Contohnya gini nih, kayak pembangunan infrastruktur bagian tol. Nah, itu kan misalkan gunanya, minta ngomong gini, gunanya untuk nanti mempermudah masyarakat gitu. Nah, dengan cara mempermudah masyarakat tuh dengan apa? Dengan cara jalannya itu nggak macet dan jalannya itu nggak jelek. Jadi kepercayaan publik itu sangat penting dalam membangun infrastruktur. Kalau misalkan publik nggak percaya, infrastruktur itu pasti nggak bakal berlanjut, pasti bakal stuck di situ. Karena pasti publik bakal marah karena dia udah ngasih kepercayaan kepada pemerintah tapi pemerintah nggak amanah, ibaratnya gitu ya. Dan yang ketujuh, prinsip kehati-hatian. Jadi kalau misalkan membangun infrastruktur harus hati-hati dari bahan-bahan yang digunakan,
proses pembangunannya harus hati-hati, jangan sampai ada yang celaka dari pembangunan itu, jangan sampai memakan korban jiwa. Dan kalau misalkan bukannya misalkan perlu sih, tapi perlu banget gitu ya, pembangunan itu dengan bahan-bahan yang kokoh, biar nanti kayak jembatan contohnya nih, biar nanti nggak rubuh gitu kan. Kalau misalkan rubuh kan kasihan yang kena, misalkan kasihan juga gitu, mahal-mahal tapi rubuh. Jadi awalnya itu dari kehati-hatian dan pemilihan bahan-bahan untuk proses pembangunan itu sih. Harus hati-hati banget sih sebenarnya bangun infrastruktur itu, karena kan besar ya kan. Asas yang ter-9 itu asas subsidiaritas, yaitu jadi keputusan-keputusan yang memang diambilnya dengan cara benar gitu. Terus yang terakhir yaitu pencemar membayar. Jadi siapapun yang merusak infrastruktur milik pemerintah tuh harus dikenakan denda, membayar supaya dia sadar gitu dan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dan untuk tantangan, jadi ini tantangannya tuh menurut percepatan penyelidikan infrastruktur prioritas atau KPPIP. Itu ada 3 tantangannya. Yang pertama itu kendala pembebasan lahan. Jadi tuh kalau misalkan pembangunan infrastruktur tuh butuh lahan yang banyak kan, yang luas gitu kan. Jadi susahnya itu di situ. Rata-rata tuh lahan sekarang kan udah dibangun tuh sama masyarakat untuk rumah gitu. Jadi mau nggak mau untuk pembangunan infrastruktur yang luas itu membutuhkan lahan yang luas. Mau nggak mau masyarakat banyak yang digusur gitu. Dan kendalanya tuh di situ. Dan juga nih kalau misalkan kendala di situ juga beratnya mungkin beratnya tuh dia untuk menyediakan fasilitas yang lebih layak lagi untuk masyarakat yang digusur itu dari pembebasan lahan tersebut. Jadi kendalanya tuh di situ, banyak yang digusur dan banyak yang nggak punya tempat tinggal. Dan pemerintah juga harus lebih bijak sebenarnya untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih layak lagi untuk masyarakat yang digusur. Terus yang kedua, kurangnya koordinasi dalam pembangunan infrastruktur. Jadi kan kalau misalkan bangun infrastruktur industri dan inovasi kan butuh proses ya, dari tangan satu ke tangan lain untuk ditandatanganin untuk persetujuan. Jadi tuh kayak mandet gitu loh, kayak nggak langsung dipercepat, kayak dientar-entar dulu, jadinya lama. Itu yang menghambatnya. Terus yang ketiga itu masalah pendanaan. Kayak tadi di bagian mana yang saya jelasin tuh tentang dana APBN tuh contohnya. Jadi kayak misalkan awalnya pendanaan infrastruktur suatu stadion contohnya ya, itu misalkan berapa triliun, tapi ternyata pas dalam proses pembangunan itu uangnya kurang atau melebihi dari uang yang sudah disediakan. Jadi kan mau nggak mau gitu kan, kalau nggak mandet ya pakai dana APBN atau dana yang lain-lain nih kan. Jadi nggak sesuai dengan ekspektasi dananya gitu. Jadi itulah kendalanya dalam proses pembangunan infrastruktur ini. Tantangannya tuh kayak gitu, beratnya tuh di situ gitu. Mungkin nanti tahun yang akan datang mungkin akan ada perubahan. Semoga aja, kita doain aja untuk negara ini, oke? Dan yang terakhir untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur, industri dan inovasi adalah infrastruktur dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk membantu masyarakat, untuk memajukan ekonomi negara, terus juga untuk investasi masa panjang, dan untuk generasi yang akan datang berikutnya untuk merasakan namanya infrastruktur, industri dan inovasi di negara kita. Baiklah, sudah selesai presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf juga untuk kekurangan ya saya dalam menyampaikan presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you on next presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.